Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat Hamidi dengan NPM 227002028 dari kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi dari pertemuan 1 sampai ke 7 mata kuliah teknik tegangan tinggi. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, kalian tahu nggak sih apa itu teknik tegangan tinggi? Nah, teknik tegangan tinggi ini merupakan bidang studi yang mempelajari fenomena dan aplikasi tegangan listrik yang tinggi. Bidang ini sangat penting dalam sistem tenaga listrik, mulai dari pembangkitan, transmisi, hingga distribusinya. Dalam video kali ini, saya akan menjelajahi berbagai aspek teknik tegangan tinggi, termasuk definisi tegangan tingginya, klasifikasi, metode pembangkitan, pengukuran kegagalan isolasi, serta fenomena petir. Nah, untuk definisi tegangan tinggi itu sendiri, nah, dalam sistem tenaga listrik umumnya didefinisikan sebagai tegangan di atas 20.000 kilovolt, 20 kilovolt. Namun, standar IEC atau International Electrotechnical Commission mendefinisikannya sebagai tegangan di atas 1000 volt AC dan 1200 volt DC. Untuk standar IEC tadi di sini, nah ini frekuensi 50 Hz atau 60 Hz. Ini untuk interkoneksi yang mudah atau frekuensi sistem yang distandarisasi pada 50 Hz di Eropa dan 60 Hz di Amerika ini membantu memfasilitasi interkoneksi yang lebih mudah dan efisien antar sistem tenaga listrik internasional. Nah, untuk klasifikasi tingkat tegangan tinggi, nah di sini ada kelas tegangan di Eropa, Amerika, Indonesia. Nah, ini untuk low atau tegangan rendah dan medium untuk tegangan menengah dan high untuk tegangan tinggi dan extra high untuk tegangan yang sangat tinggi. Nah, setiap negara biasanya mengadopsi standar ini untuk memastikan keamanan dan kompatibilitas operasional. Eh, Klasifikasi ini juga sangat penting untuk merancang sistem transmisi dan distribusi yang efisien serta memastikan keamanan operasional. Nah, untuk pembangkitan tegangan tinggi AC, tegangan tinggi AC untuk pengujian dibangkitkan dengan trafo uji satu fasa. Nah, rating trafo uji disesuaikan dengan benda uji yang umumnya bersifat kapasitif. Nah, untuk yang pertama ada rangkaian rangkaian satu tingkat. Rangkaian satu tingkat ini digunakan untuk pembangkitan tegangan hingga batas tertentu. Sedangkan untuk tegangan bertingkat biasanya digunakan untuk tegangan yang lebih tinggi, di mana beberapa unit trafo dihubungkan seri untuk menghasilkan tegangan keluaran yang lebih tinggi dan stabil. Nah, untuk tegangan lebih kapasitif ini timbul akibat beban kapasitif dan induktansi parasit trafo uji. Selanjutnya ada rangkaian resonansi. Rangkaian resonansi ini digunakan untuk menghasilkan tegangan tinggi yang stabil dalam pengujian perangkat listrik. Nah, ada dua jenis rangkaian resonansi. Yang pertama ada rangkaian resonansi seri. Nah, pada rangkaian ini, daya kapasitif benda uji dikompensasi oleh daya induktif dari rangkaian, nah, sehingga tegangan output trafo menjadi lebih kecil. Nah, rangkaian ini sangat efisien dikarenakan hanya menggunakan daya untuk mengimbangi rugi-rugi resistif. Nah, di sisi lain ada resonansi paralel berfungsi sebagai rangkaian kompensasi yang tidak harus berada dalam kondisi resonansi yang sempurna, namun tetap efektif untuk pengujian tegangan tinggi dalam kondisi kapasitas yang besar. Nah, selanjutnya untuk pembangkitan tegangan tinggi DC. Nah, pembangkitan tegangan tinggi DC ini umumnya menggunakan rangkaian penyarah atau dioda yang penyarah dioda untuk mengubah tegangan AC menjadi DC. Terdapat berbagai jenis rangkaian penyarah seperti penyarah setengah gelombang. Rangkaian penyarah setengah gelombang ini sangat sederhana dan murah, namun menghasilkan output yang tidak rata. Nah, untuk penyarah gelombang penuh, yang ini lebih efisien dikarenakan memanfaatkan setengah siklus AC untuk menghasilkan output DC yang stabil. Nah, selain itu, rangkaian voltage doubler dan multiflux menggunakan beberapa dioda dan kapasitor
untuk melipat gandakan tegangan output, sehingga tegangan tinggi DC dapat dicapai dengan lebih efisien. Nah, untuk selanjutnya ada pembangkitan tegangan impuls. Tegangan impuls adalah tegangan tinggi dengan waktu naik yang sangat cepat dan durasi yang sangat singkat. Nah, untuk rangkaian Marx generator adalah metode umum untuk membangkitkan tegangan impuls. Rangkaian ini menggunakan beberapa kapasitor yang dihubungkan secara paralel untuk pengisian, kemudian dihubungkan secara seri untuk pelepasan muatan dan menghasilkan tegangan impuls yang sangat tinggi. Selanjutnya, masuk ke pengukuran tegangan tinggi. Nah, pengukuran tegangan tinggi memerlukan metode khusus karena tingginya potensi bahaya. Nah, ada dua metode umum dalam pengukuran tegangan tinggi ini. Yang pertama ada spark gap measurement, yang ini menggunakan celah percikan, spare gap, rod gap, uniform fail gap yang menghasilkan percikan pada tegangan puncak tertentu, sederhana dan memberikan pengukuran secara langsung. Yang kedua, ada pembagi tegangan. Nah, ini menggunakan pembagi resistif atau kapasitif untuk menurunkan tegangan ke tingkat yang aman. Tegangan puncak diukur dengan rectifier atau rangkaian puncak yang aktif. Nah, selanjutnya ada kegagalan isolasi. Nah, kegagalan isolasi ini adalah fenomena di mana material isolasi tidak lagi mampu menahan tegangan tinggi dan menyebabkan aliran arus tak terkendali. Kegagalan ini dapat terjadi melalui beberapa mekanisme seperti kegagalan di elektrik, ketika medan listrik melebihi kekuatan di elektrik material menyebabkan ionisasi dan aliran arus yang sangat besar. Yang kedua ada kegagalan di permukaan, terjadi ketika arus mengalir di permukaan material isolasi karena kontaminasi atau kerusakan pada permukaannya. Yang ketiga ada kegagalan termal, terjadi ketika panas yang dihasilkan oleh arus bocor melebihi kapasitor material untuk menghilangkan panas, menyebabkan kerusakan pada termal. Lanjut, lanjut di sini ada kegagalan bahan isolasi gas. Nah, gas seperti udara dan sulfur atau sulfur heksafluorida SF6 sering digunakan sebagai bahan isolasi pada peralatan tegangan tinggi. Karena sifat isolasinya yang baik, namun isolasi gas dapat mengalami kegagalan jika medan listrik yang sangat tinggi mengionisasi gas, menciptakan jalur konduktif yang memungkinkan aliran arus listrik. Selain itu, pada tekanan rendah, jarak antar molekul gas meningkat, membuat elektron lebih mudah dipercepat dan menyebabkan ionisasi. Nah, partikel asing atau kontaminasi dalam gas juga dapat menurunkan kekuatan di elektrik gas dan menyebabkan kegagalan dalam isolasinya. Lanjut, ada kegagalan bahan isolasi cair. Nah, bahan isolasi cair seperti minyak mineral dan ester sintetis digunakan sebagai isolasi sekaligus pendingin dalam peralatan tegangan tinggi. Kegagalan isolasi cair dapat terjadi karena kontaminasi partikel padat, debu, atau air yang menurunkan kekuatan di elektriknya. Suhu tinggi atau panas berlebih juga dapat merusak sifat kimia cairan dan menyebabkan pembentukan gelembung gas yang pada akhirnya dapat memicu lucutan parsial dan mempercepat kegagalan dalam isolasi. Nah, lucutan ini menandakan bahwa isolasi cair sudah tidak lagi mampu menahan tegangan yang diberikan. Lanjut ke isolasi padat. Nah, bahan isolasi padat seperti keramik dan polimer banyak digunakan dalam peralatan tegangan tinggi. Kegagalan isolasi padat dapat terjadi karena tekanan mekanis, getaran, atau retakan fisik akibat benturan. Selain itu, paparan panas, radiasi, atau bahan kimia dari waktu ke waktu dapat menyebabkan material mengalami penuaan yang mengurangi sifat isolasinya. Nah, lucutan permukaan juga dapat terjadi akibat kontaminasi atau kerusakan pada permukaan
yang memungkinkan terjadinya pelepasan listrik di permukaan material dan mempercepat kegagalan dalam isolasinya. Lanjut, pembahasan yang terakhir ada fenomena petir. Nah, fenomena petir ini adalah fenomena alam yang terjadi akibat perbedaan potensial listrik yang sangat besar antara awan dan bumi. Nah, untuk mekanisme terjadinya petir, yang pertama itu pembentukan muatan. Nah, pergerakan udara di dalam awan menyebabkan gesekan antar partikel, menghasilkan muatan listrik yang statis. Muatan positif dan negatif, muatan positif dan negatif kemudian terpisah di dalam awan menciptakan medan listrik yang sangat kuat. Ketika medan ini cukup besar, nah muatan dilepaskan dalam bentuk kilat yang bisa terjadi di dalam awan, antara awan atau antara awan dan bumi. Nah, begitulah mekanisme terjadinya petir. Dan petir ini adalah contoh nyata bagaimana tegangan impuls besar yang dapat terjadi di alam. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.